Nah, ni admin, tampilan na seperti ini. Ini merupakan dashboard admin. Di sini ada ucapan selamat datang. Halo Sobat Coding, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan semangat belajar coding untuk hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi source code berbasis web, yaitu Jejak Literasi. Sebuah sistem toko buku online yang tampilannya premium dan fitur dalam lengkap banget. Nah, source code ini terkunci dengan password. Password terdiri dari 4 huruf yang akan muncul satu persatu di pojok kanan layar selama video ini. Tonton sampai habis untuk mendapatkan password lengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Yuk, langsung kita lihat fiturnya. Ini merupakan tampilan homepage dari website Jejak Literasi. Nah, di homepage ini, kita terdapat menu home, produk, dan kategori yang dapat ditambah nanti di bagian admin. Nah, itu pertama mungkin kita bisa melihat dulu halaman homepage-nya. Di sini ada beberapa tampilan yang lumayan modern. Ada juga JavaScript yang mempersembahkan sebuah animasi. Nah, ini juga ada kategori-kategorinya. Lalu ada juga dari buku-buku yang tersedia di toko ini. Ini ada bestseller juga. Nanti kita bisa melihat buku apa yang paling banyak dibeli oleh pelanggan. Nah, oke. Lalu, untuk login ke pelanggan, kita bisa melakukan login dengan menekan tombol sign in. Atau jika tidak punya akun, kita bisa sign up. Nah, karena saya sudah punya akun, saya akan melakukan sign in saja. Nah, ketika login berhasil, Header akan menambah. Oke, Header akan menambahkan menu-menu tambahan seperti buku, riwayat. Ini adalah riwayat dari story order. Ada juga keranjang, cat untuk admin, profile untuk melihat data-data dari pelanggan. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian secara langsung seperti misal kita mau beli buku si Yuki Keroyokan atau enggak buku perhal kertas, kita bisa mengklik view details di sini. Nah, nanti details dari buku itu akan tampil di sini dengan kategorinya apa, harganya berapa, stoknya berapa units, beratnya berapa gram, lalu ada deskripsinya. Nah, jika sudah ingin beli, kita tinggal tambahkan ke keranjang. Nah, ketika sudah menambahkan keranjang, produk berhasil ditambahkan keranjang. Klik OK. Di sini keranjang bertambah menjadi 2. Jika kita ingin menghapus satu produk, kita tinggal menekan hapus. Nah, ketika kita ingin membeli, kita cukup menekan tombol pilih metode pembayaran. Di sini kita bisa memilih transfer, checkout. Lalu di keranjang belanja, kita bisa melakukan pendataan terhadap barang yang kita beli. Seperti provinsi apa nih? Kita mau kirim kemana? Misal ke Jawa Barat. Lalu kota ini otomatis terisi. Ini misal kita pilihnya kota Riau, provinsi Riau, kita bakal disuguhkan oleh kota-kota yang ada di Riau. Sekarang kita mungkin kirim ke Jawa Barat saja, ke kota Bogor dengan ekspedisi Tiki. Dan akhirnya nanti akan keluar otomatis. Oke. Nah, ketika kita ambil ongkir, data dari keranjang ini otomatis bertambah nih sesuai dengan ongkirnya. Lalu sini kita bisa mengklik beli sekarang. Nah, seperti tampilannya. Ini untuk status masih pending. Kita bisa melihat di riwayat. Nah, di sini ada 2. Yang pending tadi kita pengen beli buku yang 120.000. Kita lihat juga. Nah, di sini kita mau beli 2
tinggal klik pay now. Lalu kita untuk pembayaran kita transfer. Oke, kita pilih. Nah, lalu kita simpan. Ketika kita sudah membayar, otomatis tampilan akan menjadi seperti ini. Riwayat pun akan menjadi lunas. Dan kita menunggu resi dari admin. Ketika resi dari admin terinput, maka otomatis status ini berubah menjadi dikirim. Sekian mungkin dari fitur yang ada di pelanggan. Kita akan lanjut ke fitur yang ada di admin. Sama kita logout dulu. Untuk di admin, kita bisa melakukan login melalui kotak login yang sama dengan user. Kita tinggal mengklik data username dan data password admin. Lalu kita bisa masuk ke halaman admin. Nah, di admin, tampilannya seperti ini. Ini merupakan dashboard admin. Di sini ada ucapan selamat datang, ada tombol tambah produk, yang bisa langsung menambah produk tanpa harus mengklik menu produk terlebih dahulu. Ada juga menu kelola produk, data penjualan juga ada. Lalu di sini ada beberapa data seperti total produk, total pelanggan, total penjualan, total kategori, penjualan bulan ini. Lalu ada juga kegiatan yang dilakukan akhir-akhir ini seperti riskianan data yang kita bayar. Melakukan pelunasan terhadap belanjaan yang dia belanjakan. Di sini juga ada chart. Di sini kita bisa melihat kategori terlaris. Ini bisa kita full screen kan. Ntar. Nah, jika kita full screen kan seperti ini. Lalu di bawah juga ada grafik penjualan untuk bulan Juli ini. Fiksi terjual sebanyak 1 buah, novel 1 buah, dan komik 1 buah. Lalu ada menu produk. Di sini kita bisa melihat produk-produk yang ada. Kita bisa menghapusnya, kita bisa mengubahnya, atau kita juga bisa menambah produknya. Nah, dan pilih kategori fiksi, novel, atau komik. Lalu nama produknya, lalu harganya. Untuk harga, tidak perlu pakai titik seperti ini. Kita cukup masukkan tanpa titik seperti 12.000, tinggal tulis 1, 2, 0, 3 kali seperti ini. Nah, untuk berat juga wajib kita isi kartu nanti. Estimasi pembayaran di pengiriman. Berat ini sangat berguna untuk menghitung API dari aja ongkir ya. Nah, di sini ada foto produknya, tinggal kita masukkan saja foto produknya nanti. Nah, seperti ini. Jika sudah sini juga ada menu kategori, kita bisa mengubah, menghapus, juga bisa menambah kategori jika diinginkan. Seperti ini. Nah, lalu ada data pelanggan. Kita bisa melihat ada data pelanggan yang terdaftar di website kita. Lalu ada juga laporan penjualan. Di sini terlihat sangat menarik. Nah, kita bisa juga melakukan filter ya. Misal kita mau tanggal berapa, lalu sini kita bisa melihat subtotal dari pembelian pelanggan-pelanggan. Produk yang terjual 3 dengan keuntungan Rp229.000. Ada produk terlaris itu perahu kertas. Di sini ada 5 produk terlaris. Karena produknya beberapa 3 mungkin yang muncul di sini hanya 3 sekian. Nah, lanjut ke yang tadi. Tadi kita ada melakukan pembelian si Rizky Ananda ini sebanyak 120.000. Nah, lunas. Lalu kita bisa melihat data pembelian. Di sini kita bisa melihat bukti pembayaran dari Rizky Ananda ini. Kita bisa melihat di sini apakah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, kita bisa melakukan ke pengiriman. Mana pengiriman? Lalu kita bisa masukkan tracingnya di sini. Versi dari pengiriman, misal 1, 2, 3, 4. Ketika kita mengklik simpan, maka otomatis status pengiriman yang tadi awalnya lunas, barang yang tadi awalnya lunas akan berubah menjadi dikirim seperti berikut. Misal tunggu.
Nah, sepertinya wala nih statusnya lunas. Lalu jika kita memasukkan resi, ia akan otomatis berubah menjadi kirim. Ketika sudah kirim seperti ini, kita hanya perlu kembali ke pelanggan lalu mengklik barang sudah sampai. Ketika kita mengklik tombol barang sudah sampai, status akan berubah menjadi selesai seperti berikut. Nah, mungkin sekian saja dari demo aplikasi. Kita lanjut ke cara pemasangan website toko buku berikut. Oke? Mari kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu instalasi web toko buku by Likori. Nah, di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya untuk memasang file source code dari web toko buku ini. Pertama-tama, kita harus mendownload dulu file project ini. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Saya sudah mendownloadnya. Ada bookstore dengan format RAR. Lalu langkah selanjutnya, extract file RAR. Masukkan password 4 huruf yang ada di video. Nah, masukkan password yang kalian temukan di video ini ke dalam sini. Jika kode yang kalian masukkan salah, maka yang terjadi akan seperti berikut. Nah, akan terjadi error seperti ini. Tapi, jika kalian memasukkan kode yang benar, maka file yang terkuncinya akan terbuka seperti berikut. Lanjut ke langkah selanjutnya. Pindahkan folder hasil ekstrak ke Examatadocs. Oke, sama-sama kita ekstrak dulu file berikut. Nah, sebelum kalian pindahkan ke SAM, pastikan kalian sudah memiliki software XMPP seperti berikut. Dengan versi 8.2.12. Saya menyarankan versi 8.2.12 dikarenakan jika kalian menggunakan XMPP versi di bawah ini, kemungkinan filter di source code tersebut akan berjalan secara tidak baik. Nah, pertama-tama kita start dulu nih Apache-nya. Oke? Lalu kita tunggu sebentar. Kita klik lagi start pada MySQL. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita lihat tadi. Nah, pindahkan folder hasil ekstrak ke penyimpanan XMPP HTDOS. Oke? Kita pindahkan folder hasil ekstrak tadi, salin, lalu kita pindahkan ke C XMPP HTDOS. Di sini kita simpan nih. Kita paste. Oke, nanti akan ada folder bookstore di Examatadocs seperti berikut. Nah, langkah selanjutnya, jalankan XMPP, Apache dan MySQL harus aktif. Oke, jadi kita sudah mengaktifkan XMPP, Apache dan MySQL sudah aktif seperti berikut. Lalu, buka PHP admin di browser. Nah, secara cepatnya, kalian hanya perlu klik tombol admin di sini, lalu otomatis kalian akan masuk ke PHP admin. Ya, kalian klik 1, 2, 3. Dan kalian akan masuk ke localhost PHP admin. Selanjutnya, kalian bisa membuat database baru dengan nama book. Nah, kalian membuat database sesuaikan dengan SQL yang ada di HTDOcs ini. Oke, tadi kita masuk dulu ke bookstore dan tadi kita ekstrak. Di sini ada VerSQL. Nah, kita harus menyamakan nama database-nya dengan VerSQL berikut. Di sini nama database-nya itu book. Kita masuk lagi ke
host, kita buat namanya book. Jika sudah, kita tekan tombol create. Oke. Di sebelah kiri akan bertambah database bernama book. Langkah selanjutnya, import file database book SQL dari folder project. Nah, kita tinggal klik ke import. Lalu, source file. Kita tarik di bookstore. File SQL book. Nah, kalian klik ya SQL seperti ini atau enggak yang gambar seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di typo ini, tipenya SQL, lalu namanya book, kalian klik saja. Lalu klik open. Nah, scroll ke bawah, klik import. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, maka import sudah berhasil. Di sebelah kiri juga sudah bertambah beberapa tabel baru yang sebelumnya tidak ada. Halo, langkah selanjutnya. Jalankan website browser http localhost bookstore. Nah, untuk membuka hasilnya, kita cukup lakukan localhost garis miring bookstore. Oke, seperti berikut. Sesuai dengan nama folder di heterosari bookstore. Jangan ada salah sedikit pun ya. Nah, jika sudah seperti di tampilannya, maka kalian sudah berhasil memasang source code yang saya berikan.